Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Ningsi, NIM B1B1202990, kelas E Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran organisasi dalam perubahan organisasi. Pengertian organisasi yang melakukan pembelajaran organisasi. Organisasi yang melakukan pembelajaran organisasi merupakan organisasi yang memiliki keahlian dalam menciptakan, mengambil, mentransfer pengetahuan, dan memodifikasi perilaku untuk merefleksikan pengetahuan dan pengalaman barunya. A. Konsep dasar pembelajaran organisasi. 1. Definisi pembelajaran organisasi. Argyris mengungkapkan bahwa pembelajaran organisasi adalah proses mendeteksi dan memperbaiki kesalahan. Definisi lain diungkapkan oleh Stata 1989 yang menyatakan bahwa pembelajaran organisasi terjadi melalui pembagian wawasan, pengetahuan, dan modal mental yang dibangun berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masa lampau. 2. Prinsip dasar pembelajaran organisasi. A. Menerima dan mengumpulkan informasi, menginterpretasikannya, dan bertindak berdasarkan interpretasi dari informasi tersebut. B. Menyediakan prinsip-prinsip dan dasar-dasar yang memungkinkan organisasi untuk belajar. C. Dapat digambarkan sebagai seperangkat perilaku organisasi yang menunjukkan komitmen untuk belajar dan terus melakukan perbaikan. D. Proses dinamis dalam menciptakan, mengambil, dan mengintegrasikan pengetahuan untuk mengembangkan sumber daya dan kapabilitas dalam memberikan kontribusi pada kinerja organisasi yang lebih baik. E. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh pemimpin. Dalam pembelajaran organisasi, atasan secara berkelanjutan untuk belajar karena dengan belajar kemampuan setiap anggota organisasi akan meningkat. 3. Sasaran pembelajaran organisasi. Konsep asli dari Argyris dan Scone 1996 tentang pembelajaran organisasi memiliki fokus utama pada kualitas dan hasil pembelajaran organisasi. Mereka berargumen bahwa tidak hanya terdapat satu siklus proses pembelajaran, tetapi terdapat 3 tingkatan pembelajaran, yaitu A. Single loop learning. Model sasaran single loop learning diciptakan oleh perbaikan kesalahan-kesalahan, tetapi bukan perubahan fundamental dari sistem yang mendasar. Hal ini berarti pembelajaran terjadi ketika terdapat kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan dan berusaha untuk memperbaikinya, yang disebut belajar. Tipe belajar seperti ini disebut pembelajaran negatif. B. Double loop learning. Model sasaran double loop learning cenderung memperoleh sesuatu yang baru, memulai pengembangan yang sudah ada, atau dengan melakukan proses perbaikan tanpa melakukan kesalahan-kesalahan. Tipe belajar ini dinamakan pembelajaran positif karena memiliki suatu inovasi yang akan meningkatkan nilai-nilai organisasi. C. Neutral double loop learning. Model sasaran neutral double loop learning berkaitan dengan metakognisi atau mempelajari cara belajar. Asumsi Argyris dan Scone bahwa pembelajaran organisasi membutuhkan pembelajaran individu, tetapi hal ini bergantung pada pembelajaran kolektif dan tindakan yang didasarkan pada kepentingan organisasi. B. Kompetensi dalam pembelajaran organisasi. 1. Definisi kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan dan pengetahuan perusahaan yang menjadi dasar pemecah masalah sehari-hari. 2. Pengaruh kemampuan pembelajaran organisasi terhadap kompetensi. Wang Danlo 2003 menemukan bahwa
pembelajaran organisasi berpengaruh positif terhadap kompetensi inti perusahaan. Dengan kata lain, membangun dan mengembangkan kompetensi hanya dapat dilakukan melalui pembelajaran organisasi. Dengan belajar proses akuisisi, integrasi serta aplikasi pengetahuan baru dan unik akan dilakukan pada aktivitas internal melalui eksperimentasi, usaha-usaha perbaikan, dan inovasi. C. Tingkatan diverifikasi dalam pembelajaran organisasi. 1. Definisi diverifikasi. Menurut Betis dan Mahajan 1985, diverifikasi bisnis adalah keragaman jenis usaha baik yang saling berkaitan atau related business maupun yang tidak saling berkaitan atau unrelated business. David 2002 membagi 3 strategi diverifikasi, yaitu diverifikasi konsentrik, horizontal, dan konglomerat. Diverifikasi konsentrik terjadi ketika perusahaan menambah produk atau jasa baru, tetapi berkaitan secara luas. Diverifikasi horizontal terjadi ketika perusahaan menambah produk atau jasa baru yang tidak berkaitan untuk pelanggan yang sudah ada. Sedangkan diverifikasi konglomerat adalah diverifikasi perusahaan menambah produk atau jasa baru yang tidak memiliki keterkaitan dengan produk atau jasa yang lain. 2. Pengaruh kompetensi terhadap tingkat diverifikasi. A. Perusahaan dapat meraih nilai yang lebih besar ketika menggunakan sumber daya dalam perusahaan yang sejenis dibandingkan jika menggunakan sumber daya alam perusahaan yang berbeda. B. Perusahaan dapat memperoleh keunggulan bersaing apabila perusahaan memiliki keahlian dan sumber daya khusus yang dapat disalurkan ke pasar yang baru. D. Kinerja dalam pembelajaran organisasi. 1. Definisi kinerja. Kinerja perusahaan merupakan akumulasi dari hasil aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan. Menurut Prawirosentono, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral ataupun etika. 2. Beberapa pengaruh terhadap kinerja. A. Pengaruh pembelajaran organisasi terhadap kinerja. Organisasi yang bersedia melakukan eksperimen dan mampu belajar dari pengalamannya akan lebih sukses dibandingkan dengan organisasi yang tidak melakukannya. Hal ini sejalan dengan Marquardt 1996 yang menyatakan bahwa perusahaan harus dapat meningkatkan kapasitas pembelajarannya apabila ingin meraih kinerja yang optimal dalam lingkungan dengan perubahan teknologi, sosial, ekologi, dan persaingan yang cepat. B. Pengaruh kompetensi terhadap kinerja. Page et al. 2005 melakukan penelitian yang didasarkan pada pendekatan Resource Based View atau RBV. Ia menyatakan bahwa penyebab utama perbedaan kinerja antar perusahaan adalah perbedaan sumber daya khusus dan akumulasi kompetensi yang dimiliki perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi yang semakin sulit untuk ditiru dan semakin sulit untuk dipindahkan atau i-mobility menyebabkan profitabilitas, margin, dan kinerja pasar yang lebih tinggi. Selain itu, ditemukan bahwa kompetensi yang memiliki sulit untuk ditiru memiliki hubungan yang positif hanya dengan kinerja pasar atau market performance. Akan tetapi,
Kompetensi sulit untuk dipindahkan atau I-mobility ditemukan memiliki hubungan positif dengan profitabilitas dan berhubungan negatif dengan margin. C. Pengaruh tingkat diverifikasi terhadap kinerja. Penelitian yang dilakukan Betis dan Hall 1982 menemukan adanya pengaruh antara strategi diverifikasi dengan kinerja. Begitu pula Betis dan Mahajan 1985 menyatakan bahwa strategi diverifikasi memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan data akuntansi. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.